Binipalu.com hadir dengan konsep podcast Wabarakatuh dan selamat sore pemirsa podcast Palu kembali menemui Anda pada kesempatan hari ini, tepatnya Jumat 9 Juli 2021. Dan untuk sore hari ini kita akan membahas soal penerapan PPKM Mikro efektifkah dalam mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Untuk membahas tema ini kami menghadirkan dua narasumber. Yang pertama itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palu, Bapak Trisno Yunianto, DP SHMH. Kemudian satu lagi narasumber ini dari Ketua Umum Kerukunan Warung Sari Laut Kota Palu, Bapak Bino A. Juwarno, SHMKN. Selamat datang Bapak-Bapak narasumber di podcast Palu. Ya, selamat sore. Sehat Pak ya semua? Alhamdulillah sehat. Ya. Pertama mungkin saya langsung ke Pak Kasat dulu. Ini hari ketiga Pak ya penerapan PPKM Mikro di Kota Palu atau pembatasan pergerakan masyarakat berskala mikro atau tingkat kelurahan atau desa. Nah, seperti apa gambaran atau yang Pak Kasat bisa jelaskan kepada masyarakat untuk bagaimana memahami aturan-aturan dan sebagainya di dalam PPKM Mikro sendiri. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati moderator dan yang dari mewakili kerukunan keluarga Sari Laut Kota Palu ya. Baik, terima kasih Pak. Pada tanggal 5 Juli 2021 yang lalu sudah dikeluarkan instruksi Menteri 5 Juli 2021. Telah dikeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro. Ya. Sebenarnya ini sama saja sih, tidak ada yang istimewa sebenarnya dengan instruksi Menteri Dalam Negeri tentang perpanjangan pemberlakuan. Cuman pada yang nomor instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 ini ada sesuatu hal memang yang agak sedikit mengaitkan masyarakat Kota Palu. Ya, itu ada. Seperti yang lain pemberlakuan kita masih seperti yang impres sebelumnya sampai ke nomor 16. Ya, Kota Palu itu masih sebatas tidak termasuk dalam kategori yang harus diperketat begitu, dia umum-umum saja. Nah, yang istimewanya ini dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 ini tahun 2021 ada beberapa hal itu, yaitu yang pertama di huruf C-nya ini baru, ini hal yang baru, khusus kepada gubernur yang wilayah kabupaten atau kotanya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen dengan kriteria level 4, yaitu nomor 16 ini Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu. Ah, di sini yang istimewanya. Jadi menurut pengamatan ini pemerintah pusat, mungkin kajian dari Dinas Kesehatan, bahwa Kota Palu ini masuk dalam kriteria level 4. Salah satu kabupaten yang kemudian mendapatkan perlakuan khusus tentang pengetatan. Karena di nomor 16-nya disebut Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu Kota Palu. Beda dengan kabupaten di Sulawesi Tengah yang kemudian tidak disebut di dalam impres instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 ini. Jadi mereka ya silakan saja, mungkin tidak ada pengetatannya, ada tapi masih sebatas di desa atau kelurahan. Cuman khusus untuk Kota Palu ada beberapa poin itu memang penegasannya ada. Yang pertama kita masuk ke misalnya ke dalam poin ke-10, kan ada kurang lebih di impres itu ada sekitar 25 poin barangkali ya, kalau nggak salah saya. Pada kita jadi mulai kepada poin ke-10. Di poin ke-10 ini mengatakan pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai level 4 sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilaksanakan dan ketentuan, ada ketentuannya bagaimana kita kemudian memaknai. Yang pertama A itu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan atau pelatihan dilakukan secara daring atau online. Yang kemarin sebelum ada impres ini kita bisa saja tidak lakukan daring, bisa tatap muka, tapi
dibatasi langsung lagi. Langsung disebutkan. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan, pelatihan dilakukan secara daring atau online. Ini nggak bisa ditawar. Ya, jadi makanya ada Kadis Pendidikan Kota Palu kemudian bilang, wah ini kita bisa tatap muka kayaknya bisa terkendala dengan aturan itu ya. Iya. Yang B, kemudian pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran dilakukan 75%. Jadi kita work from home 75%, hanya 25% kita work from office. Nah itu kemudian itu sudah dilakukan, sudah ditindaklanjuti, dikeluarkan kantor wali kota dan sebagainya. Sudah kami tindak lanjuti itu, sudah dikeluarkan surat edaran dari Bapak Wali Kota Palu. Yang C ini yang dulunya istilahnya sebelum Impres 17 keluar, ya masih umum aja, bolehlah mau 75% nggak ada, tapi sekarang itulah yang khusus jadinya dengan penyebutan Gubernur Sulawesi Tengah Kota Palu, maka kita harus mengacu kepada aturan ini. Kemudian yang C ini pelaksanaan kegiatan sektor esensial. Sektor esensial apa sih? Itu ada 18 Pak. 18 pelaksanaan kegiatan sektor esensial itu intinya tetap dapat beroperasi 100%. Nanti saya sebutkan dengan pengaturan jam operasional, kemudian kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Jadi boleh, silakan aja dia melaksanakan kegiatan. Saya yang 18 sektor itu yang pertama kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional, serta tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, pasar, toko, swalayan, supermarket, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan, ini boleh, silakan. Tetapi ada tetapinya Pak. Ya. Tetapi dengan pengaturan jam operasional, kemudian kapasitasnya bagaimana, dan penerapan kesehatan secara lebih ketat. Impres sebelumnya tidak mengatur ini, memerintahkan demikian kepada kita. Nah sekarang dengan Impres 17 kemudian memerintahkan kepada kita. Kemudian hal yang lain, ini yang poin D-nya, mungkin akan dibahas pelaksanaan kegiatan makan minum di tempat umum, warung makan, rumah makan, kafe, pedagang kaki lima, lapak jajanan, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan. Yang pertama, makan minum di tempat sebesar 25% dari kapasitas. Kemudian jam operasional dibatasi sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat. Sekarang Kota Palu masih memberlakukan pukul 17, masih longgar sampai jam 21. Karena kita mengarah kepada Impres yang dulu. Belum diberlakukan. Kemudian sepertinya itu yang sekarang banyak mendapat respon dari publik kita di Kota Palu, karena memang namanya kota kan lebih banyak bergerak di bidang jasa, ya, kuliner dan sebagainya. Nah ini pula yang dalam setiap Bapak melakukan operasi justisi, beberapa kali kami sempat pantau di media sosial, adalah yang sempat kena denda dan sebagainya. Itu sudah sampai hari ini Pak masih berlangsung terus operasi-operasi itu? Ya, baik, masih sampai hari ini, sampai sejak kami berlakukan kurang lebih tanggal 25 Juni yang lalu, sudah kurang lebih 2 minggu, sudah ada 14 pelaku usaha yang kami berikan denda 2 juta karena melanggar protokol kesehatan. Melanggar protokol kesehatan di dalamnya adalah melanggar ketentuan jam operasional. Begitu. Jadi sudah ada 14 pelaku usaha kami laksanakan. Sebenarnya dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 ini bukan jam 21 Pak, tapi jam 5. Tapi itu belum kami terapkan karena kami menunggu surat edaran dari Wali Kota. Untuk yang jam 21 saja sudah banyak melaksanakan itu, apalagi kalau pukul 17. Apalagi ini disuruh tutup jam 5 sore. Oke, Pak Kasat, terima kasih untuk sebentar penjelasannya. Sebentar kita lanjut. Saya ke Pak Pak Bino selaku Ketua Umum Kerukunan Warung Sari Laut Kota Palu. Nah ini langsung menyentuh kepada dunia usaha. Pak Bino bisa menjelaskan di Kota Palu ada berapa anggota Bapak, kemudian bagaimana keseharian dengan adanya aturan-aturan yang sudah berlaku saat ini. Oke, baik, terima kasih atas undangannya Bapak dan
saya hormati Pak Trisno selaku Kasat Pol PP. Ingin saya sampaikan di sini kesempatan yang baik ini. Jadi pada dasarnya kami atas nama KWSLP, kebetulan saya ketuanya. Kalau bicara PPKM mikro ini, prinsipnya tujuan besarnya kami sangat mendukung. Karena ini faktanya memang kondisi Indonesia lagi kurang bagus, khususnya masalah penanganan COVID. Ini harus kita dukung bersama. Namun, sebagaimana yang disampaikan Pak Jokowi, sering itu diulang-ulang. Beliau sering didesak, lakukan PSBB yang bersifat luas, atau bahasa yang lain lockdown. Tapi selalu beliau mempertimbangkan unsur keekonomi, unsur politik, sosial, dan lain sebagainya. Artinya apa yang ingin saya sampaikan? Aturan apapun tentu kita harus kondisikan dengan kondisi daerah setempat. Saya kira Kota Palu ini kita bersyukur masih belum seperti kota-kota lain. Tentu ini berkat kerjasama semuanya. Nah, khususnya kami sebagai pelaku usaha warung sayur laut, sebagaimana Bapak tanyakan tadi, keadaan ekonomi kami, usaha jual beli kami, bisa saya katakan lumpuh, turun menjadi 70-80%. Itu saat apa? Yang pertama saat pasca bencana. Yang kedua itu diperpuruk lagi saat pandemi ini. Itu nyata, Pak. Nah, mau dikatakan bagaimanapun, usaha UMKM seperti pedagang makanan seperti Mas Joko ini faktanya ada penyangga ekonomi. Tentu saya berharap pemerintah untuk memikirkan hal itu. Kalau bicara COVID, saya kira sistem penularan COVID ini kan sesuai dengan yang selama ini terjadi, yaitu tatap muka, komunikasi interaktif. Nah, kalau bicara interaktif berarti kehidupan kita ini lebih cenderung interaktifnya banyak di siang. Nah, maksud saya bukan bermaksud untuk membatasi siang, tidak. Artinya apa? Kalau dikaitkan dengan usaha kami yang malam, mohonlah pemerintah berikan keadilan. Orang makan bukan hanya siang saja, tapi malam juga butuh makan. Saya kira Pak Wali tidak ingin warganya putus sekolah, tidak bisa makan. Saya kira sebagaimana visi misinya beliau ingin semuanya sejahtera. Ekonomi pun tidak boleh lumpuh. Iya, betul. Ya. Pak Kasat, ya seperti yang disampaikan Pak Bino tadi, jam operasi dibatasi di malam hari sebenarnya sampai pukul 21 untuk saat ini, sampai tanggal 20 ya. Nah, di media sosial juga biasa beredar juga dari masyarakat menanggapi itu. Kenapa harus malam yang dibatasi? Kenapa sampai pukul 21? Apakah corona itu beredar di malam hari, menyebar di malam hari? Kenapa di siang hari kelihatannya maksudnya membandingkan kenapa di siang dan malam hari begitu? Ya, baik. Ini sebenarnya kan ini aturan turunan. Pemerintah Kota Palu sendiri tidak bisa keluar daripada koridor aturan yang sudah ditetapkan, karena ini adalah instruksi dari Menteri Dalam Negeri. Itu wajib ditindaklanjuti tanpa dirubah atau digeser sedikit pun, karena di dalam ketentuannya, bayangkan dalam hal gubernur, bupati, dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 67 sampai 78 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Jadi seperti saya katakan tadi, ini adalah suatu sistem. Kalaupun mungkin mau dibijaksanai, yaitu tentu kita harus duduk bersama dengan Pak Wali Kota, harus duduk bersama kembali dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Palu, membicarakan mengenai bagaimana waktunya digeser, tapi dengan suatu konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan, keluar daripada jalur koridor daripada instruksi Menteri Dalam Negeri. Jadi memang betul yang dikatakan tadi Pak, bagaimana kita menerapkan aturan, tapi bagaimana juga kemudian masyarakatnya tidak bisa, ekonominya bisa berjalan terus. Nah, ini kan satu dilema memang. Kita sebagai aparat penegak ini memang, yaitu
kita tetap melaksanakan sesuai dengan yang diperintahkan. Kemudian kan semuanya kan yang bertanggung jawab kemudian kepada pimpinan kami. Jadi begitu. Yang kemudian kenapa siang ya karena instruksi Menteri Dalam Negeri menyatakan, malah saya bilang itu Pak, nanti mungkin kalau beliau sudah menandatangani, Pak Wali Kota sudah menandatangani surat edaran yang terbaru itu yang yaitu pemberlakuan sampai jam 5 itu ya mau tidak mau itu konsekuensi daripada, karena begini Pak, pemikiran ini ya gimana ya, COVID ini bukan suatu hal memang yang bisa dibilang main-main, itu banyak yang jadi guyonan, tapi mungkin kita punya keluarga belum terkena dampak daripada ini, tapi apabila memang sudah terkena, jadi jam 21 kami masih tetap memberlakukan sampai dari masih kami berikan keluasan sampai pukul 21, tidak kami menerapkan pada pukul 5 begitu, karena ini kami mengetahui, kami yang melaksanakan sebagai aparat tentu Pak Wali sendiri juga merasakan sesuatu hal, tapi untuk kepentingan yang lebih besar barangkali ini beliau harus laksanakan. Bayangkan, kita tidak bisa bayangkan kalau Kota Palu kemudian seperti Kudus yang kejadian kemarin, atau nauzubillah kita menjauhkan seperti jangan kayak India lah. Ya, yang India lah kayak begitu. Jadi memang kebijakan dari pusat dan wajib harus diikuti oleh pemerintah daerah. Itu mungkin Pak yang bisa saya sampaikan. Ya. Pak Bino, Iya. tadi disebut Pak Kasat, sekarang masih agak mendingan karena masih sampai pukul 1. Iya. Bagaimana halnya kalau sudah diberlakukan yang pukul 5 sore? Nah, Saya kira seperti apa Pak Bino merespon itu? betul. Bayangkan dengan aturan yang lama yang tadi Pak Kasat sampaikan, pemberlakuannya sampai jam 9, itu saja luar biasa kondisi kami. Saya kira ekonomi malam ini bukan hanya melulu Mas Joko, hampir banyak. Di situ ada juga kafe, ada juga yang lain-lain lah. Nah, tapi ini jumlahnya bukan hanya sedikit dari segi jumlah Mas Jokonya, tapi di dalamnya itu ada banyak yang kita pertanggungjawabkan. Tenaga kerja ya. Pertama, masalah tenaga kerja. Bisa sampaikan di sini Pak, Mas Joko di Palu ini dalam menyerap tenaga kerja Kota Palu itu luar biasa. Ada bayangan Pak berapa orang? Kalau anggap hitungan gampang ya, jumlah warung 400. 100. Kalau saya anggap gampang-gampangnya itu satu warung 2. Berarti ada 800 orang yang diselamatkan, dalam arti diberdayakan dari segi ekonomi. Nah, saat seperti ini teman-teman itu sering mengeluh dalam beberapa kesempatan di pengajian, di arisan, di rapat-rapat, mengeluh bagaimana kita bisa bayar anak buah. Sedangkan teman-teman di sini juga rata-rata ngontrak Pak, hampir semua ngontrak karena merasa mereka merantau di sini. Nah, ini sebenarnya sesuatu alasan yang biasa. Cuma persoalan sekarang bagi saya adalah penerapan jam waktu. Siang ini hampir kurang Pak pembeli. Pada umumnya pelanggan Mas Joko itu lebih identik malam. Nah, makanya kemarin ketika dibatasi sampai jam 9. Nah, barangkali anggotanya Pak Kasat menemukan ada yang lewat jam 9 terus didenda. Nah, sebenarnya bagi saya denda dan sanksi itu bukanlah sesuatu yang penting bagi saya, karena itu kan hanya bagian dari pesan saja. Yang terpenting adalah saya himbau, sebuah aturan yang paling terpenting bagi kita semua adalah tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab bagaimana menyelamatkan manusia dalam hal COVID. Itu yang pertama. Tapi denda 2 juta itu besar loh Pak. Iya besar Pak. Maksudnya sanksi itu. Sanksi itu dalam hal ini sebenarnya bagi kami bukanlah sesuatu yang perlu saya risaukan sebenarnya, tidak terlalu saya risaukan. Ketika jam malam ini tidak dibatasi, maksud saya itu. Ketika jam malam ini dibatasi, itulah akhirnya teman-teman merasa omset tidak maksimal, akhirnya seperti itu. Nah, saya kira kan begini, ada kebijakan saya baca di media, menurut Pak Trisno, katanya atas kebijakan Pak Wali diberikan atau istilahnya take away atau pembelian melalui bungkus, jadi tidak boleh dimakan di tempat.
Nah, sebenarnya Pak, kalau mau ambil ini kebijakan, tapi sifatnya itu bukan online. Yang selama ini kan saya dengar itu online. Tapi ada yang online, ada yang bisa langsung datang saja, tapi bungkus. Iya, cuma ini Pak yang saya dengar dari dari penjelasan Pak Trisno dan beberapa teman-teman yang lain, bahwa yang dimaksud take away itu adalah pesan melalui online. Nah, inilah kesulitannya kami teman-teman Mas Joko. Pada dasarnya teman-teman kami ini kan Tidak masuk di online. Masuk di online. Jadi sulit. Padahal kalau sistem pembelian dengan bungkus itu saya rasa sudah sangat meminimalisir kerumunan, karena orang datang pesan bungkus, tunggu, habis itu pulang. Saya kira itu sudah cukup untuk mengantisipasi penyebaran COVID. Sudah sama saja dengan online. Online juga yang jemput juga ada. Ya, gitu. Apa bedanya? Pak Kasat, dari 41 tadi yang Bapak sebut ditemukan melakukan pelanggaran protokol di lapangan tempat usaha ya. 14 ya, 14 sorry. Dari 14 itu apa yang mendominasi Pak pelanggaran mereka itu? Yang pertama sebenarnya kita luruskan dulu pemahaman, sebenarnya yang dikenakan denda itu adalah mereka yang melakukan pelanggaran prokes, bukan melakukan pelanggaran daripada surat edaran. Itu surat edaran ini bagian daripada protokol kesehatan. Yang pertama itu mereka tidak melakukan jaga jarak. Bisa di ke lapangan, apakah kemudian yang duduk itu nggak ada itu jarak 1 meter Pak, semua. Nah, padahal sudah kita selalu sosialisasikan, tolong kalau bisa bukan masalah menjaga jarak. Nah, yang modus yang kedua adalah pada pukul 9 mereka tutup, matikan lampu, tetapi di dalam banyak orang Pak, beraktivitas seperti biasa. Jadi upaya mengelabui kelihatan seperti itu. Ya, itu sudah. Jadi numpuk mereka karena kan sudah dimatikan lampu. Jadi itu kan sudah. Jadi yang ketiga itu seperti yang dikatakan tadi masalah take away itu nanti saya jelasin lebih lanjut. Ketika kami bilang kenapa masih buka? Oh, saya ini take away Pak, tapi bangkunya ada di situ. Maksudnya kalau kemudian ya mungkin bisa saja petugas pergi kemudian silakan aja petugas, dia pikir nggak akan balik lagi, silakan duduk. Tetapi di impres itu kurang lebih 3 hal itu Pak yang sering Pak. Jadi mereka lewat kadang kan begini logikanya saja. Kalau sudah dibatasi misalnya jam 21, kurang lebih itu kan jam 20.30 kan sudah ada persiapan Pak. Ya 20.45 sudah mulai persiapan. Nah ini yang biasa kedapatan nanti jam 21 lebih 15 menit baru mereka persiapan tutup gitu kan. Nah, dan yang paling sering kita dapat adalah mereka mengelabui petugas, pagar semua ditutup tapi kendaraan banyak, mati lampu tapi ternyata banyak dalam. Satu hal juga Pak, masyarakat atau pengunjung atau pelanggan itu datang ke tempat-tempat makan atau ngopi apa itu kan tidak menentu juga jamnya, tergantung mereka kapan mau datang. Nah ini juga mungkin kita susah juga mengatur. Kembalikan kepada pelaku usaha. Jadi kita tekannya kepada pelaku usaha sebenarnya itu, Pak tolong sama-sama kita taati lah. Karena ya khusus untuk masyarakat dendanya tidak menggunakan masker. Bukan kemudian ketika mereka datang kita denda. Nah, karena mereka datang ke situ pakai masker. Cuman yang kita denda tidak jaga jarak Pak. Pak nggak bisa. Itu ujungnya nggak ada jarak. Pak Bino itu bisa diatur kan? Jaga jarak itu mungkin dengan mengurangi jumlah kursi di setiap meja, misalnya darinya mungkin di awalnya 10 tinggal mungkin 6 atau 5 kursi seperti itu. Bisa nggak diatur seperti itu? Pada prinsipnya Pak, ketika kesepakatan itu terbangun, anggaplah disepakati nanti pada saatnya nanti mudah-mudahan saya bisa bersilaturahmi dengan Pak Wali, terus beliau berikan kebijakan, silakan buka. Anggaplah silakan buka seperti biasa. Yang terpenting jumlah kursi dikurangi, jarak dibatasi, tapi orang tetap bisa beli secara langsung. Artinya syarat khusus online itu hilangkan. Karena apa? Ketika masih online Pak, setengah mati. Ya kan soal beli langsung kan tidak dilarang Pak Kasat. Ya, jadi saya jelaskan di Impres nomor 17 ini, kalau Impres yang terdahulu tidak menjelaskan
yang dimana dimaksud dengan take away. Maksudnya apakah kemudian yang dibilang bungkus kemudian bawa pulang itu apakah termasuk? Tapi di yang 17 ini dijelaskan Pak, dijelaskan secara terinci. Jadi penjelasannya untuk pelayanan makanan melalui pesan antar atau dibawa pulang tetap diizinkan. Ini yang pakai aturan yang terbaru ya. Jadi tutup jam 17, khusus untuk pesan antar boleh sampai jam 8, sampai jam 8 malam, 20.00. Kemudian untuk restoran yang hanya melayani pesan antar atau dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam. Jadi diberikan kelonggaran lagi, tapi dengan catatan silakan kalau Mas Joko mau, memang saya tidak khusus menerima orang makan di situ, ya dia bisa mengambil poin 5 ini. Untuk restoran yang hanya melayani pesan, jadi nggak bisa orang duduk, saya Bapak boleh beli, tapi saya bawa pulang langsung Pak. Bawa beli bawa pulang, diberikan ruang begitu. Untuk restoran yang hanya melayani pesan antar atau dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam. Ini kan sudah ada ini. Nah, dengan catatan berarti situ nggak ada, kita lihat ada kursi, ada meja khusus untuk bungkus saja. Bungkus. Itu setelah jam berapa Pak? Setelah jam? Tidak ada. 24 jam. Tidak dibatasi jam. Enggak, maksudnya barangkali setelah jam 5, yang tadi kan jam 5 anggaplah orang bisa makan di tempat. Iya. Setelah itu bungkus. Begitu maksudnya. Jadi begini, pengertiannya begini Pak, ada dua. Kalau Bapak mau pasang meja atau kursi, itu sampai jam 5 tutup. Ya, betul. Ya, betul. Pasang meja kursi, Mas Jokonya jam 5 tutup. Setelah itu kemudian kursinya dirapikan hanya untuk menerima pesan antarnya sampai jam 8. Tapi kalau Bapak mau pakai yang poin kelima, boleh 24 jam berarti hanya istilahnya tempat masak aja Pak. Tempat goreng aja nggak ada di situ kursi meja, silakan 24 jam. Mulai buka jam berapa tuh biasa Mas Joko? Jam 5. Ya udah sampai nggak ada batasan waktu Pak. Tetapi dengan catatan nanti akan diperiksa apakah di situ ada tempat meja atau kursi, itu yang dilihat. Berarti itu kan ini kita udah tahu ini pasti dia nggak akan makan di sini orangnya. Dia beli pulang. Karena tidak ada kursi, tidak ada meja. Jadi tidak ada lagi istilahnya menghilangkan juga kata online take away itu yang misalnya pakai Grab atau lewat online. Kita membuktikan. Kita hanya membuktikan, oh betul dia ini bungkus. Karena tidak ada meja atau kursi yang disiapkan untuk pengunjung. Dan tolong juga pada saat itu yang ngantri untuk beli jangan numpuk, jangan berkerumun, karena itu pelanggaran kalau berkerumun begitu. Jadi di Impres di Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 17 diberikan peluang Pak, silakan bagi restoran atau yang hanya melayani pesan antar. Jadi memang tidak melayani orang duduk di situ makan di situ. Boleh beli tapi silakan, itu boleh 24 jam. Dengan catatan ketika ngantri jangan kemudian berkerumun. Nah, Pak Bino, melihat aturan yang ketat itu selama ini di KW SLP ini apa bentuk perhatian pemerintah untuk di teman-teman situ? Tentu saya tetap berharap kebijakan itu bagi kami pelaku usaha sangat memberatkan, sangat menyulitkan. Kalau mau ditanya bagaimana perasaan kami, tentu itu sangat merugikan. Jadi tetap kami akan berharap kepada pemerintah berikan kebijakan. Artinya ada jam makan di tempat tetap harus ada. Setelah itu anggaplah sekarang ini kan mulai buka pagi sampai jam 9 itu makan di tempat. Setelah jam 9 ke atas bungkus. Saya kira itu sudah kebijakan yang baik bagi kami. Kenapa? Mengingat kondisi ekonomi yang tanpa dibatas-batasi saja itu sangat menyulitkan. Jadi terkait denda tadi Pak, itu merasa berat ketika memang diberlakukan. Berat sekali memang. Cuman bagi kami ketika aturan itu diberikan lebih fleksibel tanpa ada batas, tentu kan denda nggak akan terjadi. Nah, sehingga beratnya itu ketika ini diberlakukan jam 9, terus mereka pada ini jam 9 masih sepi sekali toh. Masih belum dapat uang, anggaplah dapat uang 100-200. Terus mereka tidak bisa jualan. Akhirnya main tadi, kucing-kucingan tadi. Disitulah masa beratnya. Memang berat sekali Pak kalau bicara nilai uang tadi. Tapi kalau tidak ada pembatasan tadi kan denda itu atau istilah berat itu kan tidak ada lagi, tidak berlaku. Sebenarnya Pak begini Pak, kalau saya berharap itu jangan fokus pada denda dan sanksi. Ini perlu kesadaran bersama.
terhadap pemahaman COVID tadi. Karena Pak, di Palu ini masih sangat bisa kita berlakukan dengan menggandeng OPD lain, perangkat-perangkat pemerintah, baik itu aparat-aparat, untuk merazia, tapi bukan fokus pada dendanya, tapi memberikan edukasi dan ya anggaplah tengok-tengok sebentar. Nggak apa-apa, saya kira itu teman-teman sudah takut itu Pak. Sosialisasi maksudnya. Sosialisasi. Gitu ya. Jadi denda sanksi itu saya kira saat seperti ini akan semakin memperburuk situasi. Nah, bagaimana Pak Kasat menanggapi soal denda yang dianggap begitu memberatkan dan cenderung meminta supaya lebih banyak kepada pencegahan, sosialisasi dan sebagainya? Ya baik, prinsipnya kita mempunyai dua peraturan wali kota, yaitu nomor 19 2020 dan nomor 9 2021. Ya. Kami coba mulai menerapkan Perwali nomor 19 tahun 2020, itu memang tidak berat dendanya. Tidak berat dendanya, yaitu bagi perorangan hanya membeli 5 buah masker apabila diketemukan tidak menggunakan masker di masyarakat. Kemudian jika tidak bisa membeli 5 buah masker, maka kerja sosial di tempat yang dilakukan pemerintah. Ini tidak. Kami tidak di dalam aturan tidak memberikan sanksi fisik berupa push up, tapi memberikan menyapu. Lumayan keluar keringat lah kalau dia sekitar 20 menit. Pakai rompi kemudian pegang sapu, karena tidak di dalam Perwali 19 2020 Perwali pertama itu tidak memberikan sanksi fisik. Jadi tidak ada untuk push up ya? Tidak ada. Oh, iya. Tidak ada. Makanya kemarin ada, saya lihat itu, saya tegur langsung, saya bilang tidak ada, itu kalian melanggar aturan anggota saya. Yang kedua, bagi pelaku usaha malah dapat pahala Pak kalau yang di Perwali nomor 19 2020. Yang pertama, apabila mereka melakukan pelanggaran protokol kesehatan, mereka akan didenda 50 pieces masker dan memberi makan anak yatim Pak. Itu dendanya yang pertama. Nah, kemudian dalam perkembangannya Perwali ternyata tidak memberikan suatu efek bagi 5 masker, udah nggak usah pakai masker aja. Ancaman itu dianggap ringan berarti? Iya, ancaman itu kemudian tidak ada apa-apanya, itu sanksinya. Tertulis saja karena paling 5 masker, paling disuruh nyapu gitu. Kemudian keadaan juga semakin meningkat, tidak menentu COVID, pasang surut, naik surut. Nah kemudian betul yang dikatakan tadi, sebenarnya sanksi itu adalah bukan suatu hal yang aneh, tapi sebenarnya bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan main-main dengan aturan ini, jangan main-main dengan COVID ini. Kenapa? Akan ada efek di balik mereka baca dengar sanksinya, kan ada efek. Waduh, saya nggak boleh main-main nih. Nah kalau kena nanti seperti akhirnya dirubah jadi 100.000 bagi perorangan. Itu pun juga ngomel itu orang 100.000 Pak. Kalau pada saat nggak ada duit. Ya tapi memang aturan itulah sebenarnya mereka udah baca nih, aturan udah tersebar terus nggak gunakan masker 100.000. Kalau misalnya di kota-kota besar atau kota lain 250.000, nah, kita main 100.000. Bagi pelaku usaha dari denda 50 pieces masker menjadi denda 2 juta. Itu ada bunyi uang di Perwali 19. Cuma waktu itu rapat dengan Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan dari Kota Palu, disepakatilah bahwa sebenarnya itu edukasi aja Pak, bahwa mereka membaca sanksi ya kita berpikir juga ya mudah-mudahan tidak diterapkan, tidak akan, karena ketika diterapkan kami juga sudah tahu ini berat. Nah, tapi mau nggak mau aturan sudah dikeluarkan, peraturan wali kota Palu ya kami harus laksanakan sebagai penegak peraturan. Jadi angka 2 juta itu berupa denda 2 juta itu tidak ada tertulis ya, tidak secara tertulis di dalam Perwali. Tidak di dalam Perwali 19 tidak, kemudian tapi dalam Perwali 9 ada tertulis Pak. Yang sekarang? Iya, yang sekarang. Itu sudah tertulis? Sudah. Nah, kemudian saya ingin tanyakan, bagaimana menemukan angka 2 juta itu, Pak? Itu dari prospek itu kan rapat forum komunikasi pimpinan daerah, Pak. Kita ada perbandingan kepada daerah-daerah yang lain, yang masuk kemudian angkanya itu sampai di kisaran 5 juta itu kota-kota besar. Nah, malah Jakarta itu sendiri dari hasil mengumpulkan dana COVID ini bisa dapatkan uang miliaran Pak, tapi Jakarta kita nggak bisa samakan. Kemudian pada tataran angka 1 itu kayaknya belum bergerak juga. Kalau pengusaha besar berapa sih? Kalau pengusaha seperti yang mana ini, kafe-kafe besar berapa sih, 1 jutaan. Nah, jadi kita main pada tataran 2 juta. Sebenarnya pikiran ini nggak akan diterapkan Pak. Jauh sekali pemikiran menerapkan. Ya, kenapa tidak ada istilahnya
angka-angka itu tidak harus saklek di 2 juta misalnya. Ada pilihan. Misalnya katakan untuk komunitas Sari Laut. Tentukan dengan pendapatan mereka beda dengan misalnya kelas kafe yang gedungnya berlantai 2 atau sampai berlantai 3. Restoran yang di tempat-tempat yang elit misalnya kan tentu pendapatannya jauh lebih tinggi misalnya. Risikonya lebih besar. Oke. Baik, jadi sebenarnya aturan dari mana dasarnya kita menyusun perwali itu? Di dalam instruksi Menteri Dalam Negeri sudah dikasih instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020 tentang pedoman teknis. Jadi kita sudah diberikan rambunya nih kalau menyusun perwali begini loh. Begini loh. Masalah denda tidak dibunyikan secara harus kalau misalnya Mas Joko demikian, disesuaikan aja dengan kondisi daerah masing-masing. Bunyinya begitu saja umum. Kita mengacu kepada instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2020. Pedoman teknis penyusunan peraturan kepala daerah dalam rangka penerapan disiplin. Ya kayak gitu. Jadi memang nggak ada batasan kalau Mas Joko sekian, kemudian kalau pengusaha sekian, tidak. Dalam suatu keadaan pandemi, pemerintah dapat melakukan langkah-langkah kebijakan apa untuk menyelamatkan warganya secara lebih luas, begitu. Mau diberlakukan berapa? Makanya saya bilang kita ini tidak mengacu kepada daerah lain yang bermain di tataran 5-10 juta untuk. Sebenarnya saya bilang tadi Pak, ini kan edukasi. Wih, tidak main-main ini pemerintah daerah 2 juta besar loh. Tapi kan akhirnya ada juga yang melanggar masalahnya di situ. Nah, mereka enggak 2 juta sih berapa. Padahal sebenarnya kita dalam hati kecil kita ini wah ini berat ini. 100.000 aja Pak itu hampir ngomel-ngomel itu dia. Belum Ya tentu seseorang bawa 100.000 kan. Bapak tidak ada uang ya Bapak cari keringat aja dulu lah. Kita mainkan kerja bakti dulu lah. Itu bersih kota kita, Bapak juga keluar keringat daripada ribut masalah uang 100.000. Tapi memang harus kita laksanakan. Baik Pak Kasat, tentunya kan aturan ini tidak hanya satu sisi misalnya dari aktivitas ekonomi masyarakat, tentu juga mengatur yang lain-lainnya. Misalnya pergerakan masyarakat keluar dari wilayah Sulawesi Tengah misalnya, atau orang yang datang dari luar Sulawesi Tengah masuk ke Sulawesi Tengah ke Kota Palu misalnya. Nah, bagaimana aturan itu untuk dianggap bisa efektif juga untuk membantu menekan COVID itu? Iya, ada paradigma penanganan COVID. Memang yang paradigma pada saat awal-awal COVID itu kami membiarkan di dalam kota Palu. Pemerintah Kota Palu membiarkan itu istilahnya tidak ada penekanan kepada yang dalam, tapi yang kita batasi memang orang yang mau masuk. Di situ kendalanya ada Pak, itu memakan biaya yang sangat besar. APBD kita terserap waktu itu sangat besar karena kurang lebih saya itu petugas yang disiapkan tiap hari itu kurang lebih Pak 200 orang Pak. Ya untuk menjaga pintu-pintu masuk perbatasan. Kalau 200 TNI, Polri, Pol PP, Disub itu. Dan itu membutuhkan biaya yang besar. Dan itu pernah sampai kami pada angka 0 pada saat itu. Dengan kebijakan begitu kemudian menerapkan orang yang dulu yang istilahnya saya kurang paham sekarang apa dulu OTG itu langsung dikarantina. Ditangkapin Pak, dibawa ke karantina. ODP, OTG. Ya, itu istilahnya dulu langsung kalau ada orang yang demikian langsung dibawa. Jadi kita tidak mengurus ini, silakan aja yang berusaha aja. Nggak ada kaitannya yang mau Mas Joko jualan. Yang kita jaga betul orang yang mau masuk Pak. Tapi itu saya bilang dengan konsekuensi anggarannya sangat besar sekali pada awal-awal COVID itu. Tapi kan itu efektif Pak. Kemarin di awal-awal oleh Pak Gubernur memutuskan menutup bandara, menutup pelabuhan. Dan itu ternyata memberikan efek yang cukup besar lah. Ya. Kita istilahnya angka begitu kecil pergerakan angka setiap harinya dibanding daerah lain misalnya. Nah, apakah untuk kesempatan ini yang kelihatannya angkanya dari hari ke hari itu terus menanjak? Apakah tidak ada upaya atau keinginan untuk mengulangi apa yang sudah dilakukan yang di tahun 2020 itu? Iya, penanganan yang dulu dengan penanganan yang sekarang ini, kalau sekarang ini adalah kita, misalnya saya kasih contoh Pak ya, apabila kita ini pada level 4 kemudian tidak juga menurun angka COVID di Kota Palu, maka Kota Palu akan seperti Jawa dan Bali Pak. PPKM darurat jadinya Pak. Itu udah pasti karena sudah dari PPKM dulu, kemudian masuk ke PPKM level 4, kemudian jadi ke PPKM darurat. Ini yang kami khawatirkan sekali Pak. Kalau COVID di Kota Palu tidak bisa kemudian ditekan dengan adanya PPKM ini, PPKM level 4 ini, bisa jadi kita jadi PPKM darurat. Kalau PPKM darurat itu, waduh,
lebih keras lagi dari sekarang. Tidak ada yang bisa itu hanya yang esensial saja. Kalau udah makan ya tutup semua, kayak orang dibatasi semua. Itu keras sekali Pak itu. Nah, mudah-mudahan Kota Palu jangan sampai kepada PPKM darurat seperti Jawa dan Bali. Itu jadi kalau masalah kemudian kebijakan pembatasan orang yang masuk keluar masuk itu tergantung Pak Gubernur, tergantung Pak Wali Kota apakah kemudian mau lagi. Tapi dengan banyak pertimbangan Pak. Karena pertimbangan faktor utama itu adalah memang itu tidak main-main. Nah, kemudian kemarin kami waktu itu pemerintah Kota Palu mencoba istilahnya lockdown yang tidak dianut itu. Ketika kami lockdown maka kami harus memberikan makan orang-orang yang terkena dampak Pak. Bayangkan berapa di warga. Iya, yang terkena dampak yang tidak bisa bekerja gara-gara kebijakan lockdown itu. Pemerintah harus memberikan makan kepada mereka. Itu luar biasa juga makanya. Dengan pembatasan di pintu masuk, walaupun memang itu sangat berisiko juga ya petugas kami, tapi ya tetap kami melaksanakan. Nah kemudian muncullah kebijakan PPKM mikro ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi yang masih normal zona PPKM biasa kemudian naik ke PPKM level 4, yang terakhir PPKM darurat. Ini kalau PPKM darurat sedang berlangsung di Jawa dan Bali ini. Itu tapi ya, kalau melihat tren angka dari hari ke hari, akankah Kota Palu menuju ke situ? bisa jadi Pak. Kalau dalam 20 hari sampai dengan tanggal 20 tidak ada perubahan yang signifikan, akan dinaikkan statusnya bahwa PPKM darurat. Iya, bisa jadi. Ya, tapi makanya kami itu tiap hari melakukan mencoba apa yang kami bisa berbuat. Kami lakukan terus pendisiplinan dan penegakan hukum. Mudah-mudahan dengan cara-cara demikian itu ya bisa mengurangi atau tidak naik terus menjadi zona hitam. Demikian. Pak Bino, bisa nggak kita bagaimana ke depan melihat apa yang disampaikan Pak Kasat tadi? Jika sampai tanggal 20 Juli dan tidak memberikan efek yang signifikan atas penerapan PPKM Mikro itu dan justru mengarah kepada PPKM darurat. Nah, bagaimana Pak Bino lebih melihat lagi potensi ancaman dari sisi pelaku usaha itu? Iya, tentu kalau itu betul-betul terjadi dan penerapan aturan itu sekaku itu, ya pastilah kita akan merasa semakin terpuruk. Itu sudah pasti. Tapi kembali lagi Pak, karena kami ini berbicara pelaku ekonomi. Tentu sebagaimana apapun peraturan, saya rasa menyesuaikan kondisi ekonomi dan memahami bagaimana keadaan itu tetap harus diutamakan. Kenapa? Saya rasa saya ini kan orang Jawa juga. Saya informasi dari teman-teman masih jalan semua warung Pak di Jawa masih jalan semua. Nah itu yang pertama, tetap kita berharap kebijakan-kebijakan yang tidak hanya pada bersifat manfaat siang, tapi malam pun ada manfaat bagi kami. Nah, yang kedua Pak, ini keluhan-keluhan teman-teman di lapangan. Ini keluhan teman, karena Pak kami beberapa minggu ini kita selalu turun menyerap aspirasi apa yang menjadi keluhan ketika aturan ini diterapkan. Nah, yang pertama, keluhan teman-teman Pak, mohon maaf, ini anggota Bapak cara menerapkan itu agak terlalu kasar Pak. Barangkali ini agak dikurangi tensinya Pak. Supaya Pak, begini. Kita bisa lebih santun lagi. Iya, begini masalahnya Pak. Ini Mas Joko di sini tuh bukan perampok, bukan penjamber juga. Justru mereka ini penyumbang APBD juga. Yang tadi sampaikan penopang ekonomi juga, membantu menyerap tenaga kerja juga. Tentu kalau dilayani, diedukasi, diberikan pemahaman dengan baik, saya kira mereka lebih tenang, lebih enjoy juga berbicara. Bisa jadi malah silakan dulu Pak, saya buatkan es jeruk. Bisa jadi begitu Pak. Tapi dari video yang saya lihat memang agak galak memang. Jadi saya kira ini perlu dirubah Pak cara-cara seperti ini. Bagaimana Pak Kasat? Untuk kesan galak anggota di lapangan dalam ketika melakukan operasi justisi di masyarakat. Ya, terima kasih. Itu memang tidak bisa dipungkiri dan saya juga selaku Kasat Polpes sudah sering ditegur dengan Pak Wali Kota agar
anggota saya yang bertugas itu dalam menjalankan tugasnya memberikan arahan itu agak bisa lebih santun. Lebih soft ya. Jadi bukan saja Bapak juga, tapi itu langsung Pak Wali Kota, Pak. Sering saya diberikan arahan-arahan, Pak Kasat, kalaupun menegakkan aturan, tolong kalau bisa kita dengan senyum, dengan siap, saya bilang. Tapi ya memang itulah dalam pelaksanaannya memang Pak agak susah juga Pak. Tapi saya usahakan dalam penegakan kita lebih santun seperti yang dikatakan Bapak tadi. Mungkin dengan kita agak keras itu tidak yang kita sampaikan. Keras tidak berarti kasar. Iya, maksudnya juga esensinya itu tidak bisa mereka terima mungkin. Padahal sebenarnya bagus lah. Tapi itu masalahnya seperti katakan tadi. Kalau suara ya mungkin karena suara ini suara besar semua ini udah teriak-teriak, tapi ya itu salah satu perbaikan di pelayanan kami bahwa mudah-mudahan lah dalam penegakan disiplin proses kami bisa lebih santun lagi sehingga apa yang kami ingin sampaikan kepada masyarakat dapat diterima dengan baik. Kalau saya bilang katakan lagi masalah denda itu sebenarnya masalah yang kesekian kali, tapi kalau kami sudah sampaikan dengan santun 2-3 kali tapi tidak ada perubahan, ya mungkin kami akan lakukan penegakan. Justru yang dibutuhkan adalah membangun kesadaran mungkin masyarakat. saya tambah lagi Pak menyangkut sanksi denda yang sudah diterapkan. Ini kebetulan saya salah satu yang ada beberapa memang sudah ada proses peneguran sebagaimana di edaran yang nomor 3 itu tahun 2021. Itu proses sanksi diterapkan kan ada tahapannya. Ada tahapannya ya. Tegur lisan, tulis, dan denda. Setelah itu baru penutupan sementara. Nah ini kasus salah satu anggota yang saya telepon dan ketemu di jalan. Bagaimana ceritanya sampai bisa kena denda? Apakah belum ada teguran atau teguran tertulis? Jadi di situ beliau sampaikan, saya belum pernah ditegur baik secara lisan maupun tulisan. Sampai bisa bertanggungjawabkan kata-kata itu melalui kelurahan. Kelurahan juga sama, kalau yang menegur itu juga sama mewakili. Belum juga. Nah tentu ini Pak, barangkali ini juga masukan. Tidak boleh. Karena apa? Biar bagaimana aturan sudah dibuat, tentu harus yang pertama kali yang harus mentaati, yang menjalankan ya petugasnya dulu. Baru kami yang mematuhi, kan begitu. Nah kasus ini anggota belum pernah menerima satu kali pun teguran, langsung tiba-tiba denda 2 juta. Begitu. Ya Pak Kasat, tentu kita pemerintah yang membuat aturan, pemerintah kemudian menjalankan dan menerapkan di lapangan. Nah bagaimana kemudian aturan-aturan yang ada itu dijalankan betul-betul sesuai dengan tahapan yang ada. Saya kira masukan dari Pak Bino cukup bagus tadi, soal teguran lisan, tertulis, kemudian denda sampai penutupan sementara. Ya. Baik masyarakat pemirsa Kota Palu, podcast Kota Palu di mana saya berada. Sebelum mengakhiri diskusi, kita ingin dengar seperti apa dulu masukan atau imbauan dari pemerintah Kota Palu diwakili Pak Kasat Pol PP. Seperti apa masyarakat kita ke depannya dari sudut pandang penerapan PPKM ini Pak? Seharusnya. Ya, terima kasih. Saya mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat Kota Palu untuk tugas-tugas kami, bahwa kami berbuat untuk kepentingan masyarakat Kota Palu tanpa mengenal lelah. Siang malam kami akan berbuat semata-mata bukan untuk melaksanakan penegakan disiplin secara kasar. Insya Allah kami akan berbuat secara humanis. Jadi saya harapkan mohon bantuan masyarakat juga Kota Palu agar tolong beraktivitas di luar rumah, gunakanlah masker bila perlu, yang sekarang ini 2 lapis, karena yang takutnya katanya ada dari India itu biar 1 lapis nggak mempan, jadi tolong 2 lapis. Kemudian kami juga sangat mengharapkan bahwa untuk sementara ini kami belum memperlakukan belum ada surat edaran terbaru terkait dengan pemberlakuan sampai jam 5 pelaku usaha. Ya mudah-mudahan dengan segala tidak berlaku Pak ya? Ya, masih sampai pada pukul 21.00. Saya harapkan mungkin masyarakat dapat memahami kondisi ini. Dan sekali lagi saya tekankan, kita berbuat untuk bersama-sama menjaga Kota Palu dan bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID.
Yang terakhir saya sampaikan permohonan maaf atas tindakan-tindakan anggota saya yang mungkin menurut masyarakat itu sudah bersikap di luar daripada koridor. Atas nama Satuan Polisi Pamung Praja saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Itu semua kami lakukan adalah untuk semata-mata adalah keperluan memutus mata rantai penyebaran COVID di Kota Palu. Terima kasih. Ya, makasih Pak Kasat. Nah, Pak Bino, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada pemerintah, kepada masyarakat dan kepada anggota di pengusaha-pengusaha sari laut ini untuk bagaimana ekonomi tetap jalan tapi bisa tetap terhindar dari wabah ini? Baik, terima kasih. Di penghujung ini ingin saya sampaikan yang pertama, saya mengajak dan menghimbau seluruh anggota KWSLP dan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya PPKM ini harus kita dukung. Ini baik, kita harus dukung. Faktanya memang pengendalian COVID ini harus kita lakukan. Tidak ada cara lain kecuali memang protokol kesehatan harus dijaga. Dan protapnya juga harus diperketat. Nah, mengimbau teman-teman juga supaya dalam berdagang, berjualan juga selalu upayakan protokol kesehatan itu dipersiapkan, mulai dari pakai masker, airnya dipersiapkan, pakai sabun, dan jaraknya juga dijaga, dan pada masyarakat pada umumnya juga demikian. Yang kedua, harapan kami tetap kepada pemerintah di dalam menerapkan aturan ini tentu tetap harus menerapkan asas-asas ekonomi yang berkeadilan. Kenapa? Ketika ekonomi ini adil, menerapkannya siang dan malam, saya rasa tidak ada persoalan. Kenapa? Yang menjadi problem selama ini sampai rame ini kan ya karena memang keadilannya belum merata. Nah, adil yang bagaimana? Ya, di dalam menerapkan itu tadi harus fleksibel, tidak boleh sekaku yang sekarang ini. Jadi kebijakan-kebijakan itu tetap kami harapkan dan tetap bisa berlaku sebagaimana sebelum-sebelumnya. Dan harapan kami tetap mudah-mudahan Palu tetap terkendali dan syukur-syukur akan kembali menjadi nol. Demikian. Ya. Baik, pemirsa podcast Palu, kami tidak memberikan kesimpulan, kembali kepada masyarakat untuk bagaimana bisa menganalisa atau mendengarkan apa yang disampaikan kedua narasumber tadi, dan semoga apa yang kami diskusikan tadi bisa memberikan manfaat kepada masyarakat di mana saya berada, dan tentunya tak lain adalah bagaimana supaya Kota Palu ini bisa terhindar, bisa cepat aman dari penyebaran COVID-19, dan dunia ekonomi, dunia usaha pun bisa kembali bergerak seperti biasa. Demikian dulu kita pada hari ini. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kota Palu ingin mengajak pada masyarakat Kota Palu. Yang pertama, mari jadikan media sosial media cerdas bersama podcast Palu, dari Palu kita bicara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bino Artijuwarno, Ketua Umum Kerukunan Warung Sari Laut Palu atau KWSLP. Mari jadikan media sosial media cerdas bersama podcast Palu, dari Palu kita bicara.